Coba deh, kau bayangin kalau misalkan di dunia ini tuh gak ada ilmu pengetahuan. Tentunya kamu juga gak bisa kan menikmati teknologi-teknologi yang udah ada saat ini. To the point aja, gak bakal ada alat komunikasi jarak jauh, gak ada sistem negara demokrasi, gak ada dokter yang bisa bantu lo ketika lo sakit, bahkan hingga lo tuh gak punya kemampuan untuk dapat berpikir secara kritis. Pastinya gak banget kan? Nah, ngebayangin aja nih udah secara miris banget gak sih? Rasanya seperti gak punya kebebasan dan serba tertinggal gitu. Ilmu pengetahuan itu emang penting banget loh. Seperti yang kita udah tahu saat ini, kita semua pasti pengen semua kehidupan kita itu maju gitu. Nah, sebagai tempat di mana pengetahuan itu lahir, ada namanya peradaban yang bisa dibilang ini salah satu peradaban yang memelopori gitu. Munculnya ilmu pengetahuan yang ada di dunia sampai maju sampai kayak gini. Namanya itu adalah peradaban Yunani kuno. Nah, jadi peradaban Yunani kuno ini menjadi peradaban yang menjadi bagian penting dalam sejarah dunia. Tuh, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya peradaban Yunani kuno itu? Yuk, kita kenalan bareng sama peradaban Yunani kuno yang menjadi sejarah penting yang dapat kita pelajari agar kita bisa mewirkan ke depannya menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas secara umum dulu apa sih itu peradaban Yunani kuno. Nah, kata Yunani sendiri itu berasal dari sebuah nama kota paling timur yang ada di Yunani, yaitu kota Ionia. Nah, namun orang asli sana, Yunani malah menyebutnya Hellas. Sementara penyebutan untuk orang-orang Yunani itu adalah Hellenes. Yunani kuno itu tuh luas banget. Dulu, apalagi zaman pemerintahan Alexander Great atau yang biasa dikenal dengan Alexander Agung, yang wilayah kekuasaannya itu bisa sampai ke India. Namun aslinya Yunani kuno itu hanya bagian paling ujung selatan semenanjung Balkan. Nanti aku bakal tampilin gambarnya di sini. Oke, nah seperti bangsa-bangsa pada umumnya, Yunani kuno itu juga mengalami sebuah peradaban yang menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan seperti teknologi dan juga seni di sana juga berkembang gitu. Jadi bukan cuma ilmu pengetahuan, tetapi teknologi dan juga seni pun ikut berkembang pada masa itu. Nah, peradaban Yunani kuno sendiri bisa dikelompokkan jadi beberapa tahap nih. Bisa tahapannya itu yang pertama adalah peradaban Mycenaean atau Mycenaean, lalu ada peradaban arkaik, klasik, dan juga Hellenistik. Oke, guys, sekarang kita masuk ke peradaban yang pertama, yaitu adalah peradaban Mycenaean. Peradaban ini itu dimulai sekitar dari 1600 sebelum Masehi dan berakhir pada 800 sebelum Masehi. Nah, peradaban Mycenaean ini sendiri diambil dari nama sebuah kota yang bernama Mycenae. Saat ini kota itu tuh menjadi salah satu kota bagian dari Prancis gitu. Nah, di Mycenae ini dulu ada sebuah istana berbenteng yang merupakan tahta raja yang bernama Raja Agamemnon. Nah, yang memimpin Yunani dalam perang Trojan. Jadi, Raja Agamemnon ini yang memimpin bangsa Yunani pada saat itu, pada saat perang Trojan. Nah, mungkin buat yang belum tahu apa itu perang Trojan, bisa disimak video sebelum video ini ya. Nah, menurut laporan Thoughtcode.id tahun 2018, di periode ini tuh bangsa Yunani kuno belajar tentang berbagai jenis kesenian dan skill-skill yang akan mereka dapati ke depannya gitu. Jadi mereka tuh udah mulai belajar gimana bisa memajukan kesenian dan juga skill-skill mereka nih. Seperti kemampuan membangun gerbang dan juga membuat masker emas. Masa ini tuh emang merupakan masa di mana seni bangunan sangat maju. Banyak di antara masyarakat kita yang merupakan insinyur handal yang sudah bisa merancang dan membangun jembatan, dinding, benteng, makam berbentuk sarang lebah, hingga sistem penyerapan air yang rumit gitu. Nah, selain dalam seni bangunan itu maju, di masa Mycenaean ini, bangsa Mycenea juga merupakan bangsa yang kaya. Kekayaan tersebut tuh berasal dari perdagangan barang-barang, kesenian berbahan tembikar, perunggu, permata,
hingga emas di seluruh daerah Mediterranean. Jadi karena mereka itu udah berusaha melatih skill-skill mereka, gimana caranya mereka bisa menjadi suatu bangsa yang maju. Jadi mereka tuh bisa gitu loh mendapatkan skill-skill tersebut karena mereka berusaha keras, dan akhirnya di sektor perdagangan mereka itu benar-benar unggul gitu, khususnya pada daerah Mediterania pada saat itu. Semua sumber daya mereka itu mereka jual, nggak semuanya, lebih tepatnya mereka bisa mengelola baik itu ekspor impor yang pada saat itu terjadi itu udah sangat maju gitu deh. Jadi orang-orang pun tertarik untuk memberi karya-karya mereka seperti itu. Nah, itu kerennya peradaban Misenean atau era Misenean yang ada di peradaban Yunani kuno gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas peradaban arkaik. Oke, selanjutnya kita masuk ke peradaban arkaik. Nah, setelah masa peradaban Misenea berakhir dan sempat memasuki era kegelapan di mana sekian ratus tahun tidak ada bukti tulisan sama sekali untuk mengetahui cara orang Yunani kuno hidup pada masa itu. Nah, sekarang kita masuk ke masa peradaban arkaik. Nah, masa peradaban arkaik ini dimulai dari tahun 800 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini tuh sejarawan mulai bisa mempelajari kondisi sosial politik bangsa Yunani kuno lagi. Dan di sana tuh didapati bahwa orang Yunani kuno itu mulai membentuk koloni-koloni yang disebut dengan polis dan pos-pos perdagangan. Nah, masa arkaik ini juga merupakan pertama kali munculnya ilmu filsafat di peradaban Yunani kuno, diawali oleh Aristoteles. Siapa sih yang nggak tahu Aristoteles? Beliau adalah seorang filsuf terkenal yang mengemukakan banyak sekali teori-teori yang dipakai dalam bidang ilmu sains maupun ilmu sosial yang ada pada saat ini. Termasuk ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu juga banyak sekali mengambil pendapat dari seorang filsuf, yaitu adalah Aristoteles. Nah, Aristoteles ini juga waktu itu mempertanyakan terhadap kepercayaan-kepercayaan yang beredar pada saat itu gitu. Karena pada masa itu bangsa Yunani kuno itu seperti yang kita tahu, mereka mempercayai dan menyembah dewa-dewi yang seperti kalian kenal gitu, seperti Zeus, Athena, Hades, dan berbagai macam lainnya yang akan kita bahas nanti di video ini juga. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas peradaban yang baru nih, peradaban setelah peradaban arkaik sebelumnya atau masa arkaik sebelumnya. Kita akan berpindah ke masa klasik atau peradaban klasik gitu. Nah, tahu nggak sih kalau misalkan peradaban atau masa klasik ini merupakan masa yang paling penting banget? Dan kalian tahu nggak kenapa? Dan jawabannya itu adalah karena sistem demokrasi ini pertama kali dikemukakan pada masa ini. Dan yang seperti yang kita tahu bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi di sistem pemerintahannya. Dan memang nih bangsa-bangsa Yunani kuno ini merupakan pelopor awal dari sistem demokrasi ini. Sehingga sistem demokrasi ini tuh banyak sekali dipakai di berbagai negara pada masa saat ini gitu. Karena pada saat itu, pada masa demokrasi pertama kali dilakukan di ibu kota Athena, itu rakyat memiliki peran yang sangat besar dalam pengambilan keputusan. Nah, emang dari dulu itu ibu kotanya Yunani itu adalah Athena. Di situ rakyat-rakyat itu mengambil peran banyak dalam mengambil keputusan terkait kenegaraan pada saat itu. Nah, bahkan pada masa itu demi mewujudkan suatu demokrasi, bangsa-bangsa Yunani kuno ini tuh sampai ngebuat sebuah majelis gitu untuk ngumpulin beribu rakyat laki-laki untuk diskusi dalam setiap pengambilan keputusan yang ada. Nah, selanjutnya kita akan beralih timeline nih, ke timeline yang lebih maju, yaitu masuk kita kepada peradaban Helenistik. Bisa dibilang nih, peradaban ini tuh peradaban yang paling singkat daripada peradaban-peradaban yang ada di Yunani kuno pada masa itu. Ini tuh secara sejarah tuh ini paling singkat gitu loh, karena peradaban ini tuh hanya 300 tahun doang. Yang dimana kalau misalnya kita ngomongin timeline nih, 300 tahun di sejarah itu tuh kayaknya tuh kecil banget gitu, sebentar banget gitu. Yang hanya pada saat itu 323 sebelum Masehi hingga setelah meninggalnya Alexander the Great atau Alexander yang Agung itu 31 sebelum Masehi. Tuh. Nah,
pada peradaban sebelumnya kan nih si Alexander Agung atau The Great Alexander ini udah berusaha memperluas kekuasaan kerajaannya hingga ke India nih. Tapi setelah kematiannya, kerajaan itu tuh kemudian terpecah menjadi 3 dinasti yang kemudian dipimpin oleh rajanya sendiri-sendiri. Nah, pada masa ini perdagangan itu bisa dibilang sangat maju. Banyak sekali komoditas-komoditas yang emang diimpor, mulai dari rempah-rempah, kurma, kain, kayu hitam, anggur, perak, gading, hingga emas gitu. Jadi kebayangkan mereka tuh dulu sekaya apa gitu. Nah, kekayaan mereka pun terlihat dari banyaknya istana megah dan karya seni yang dihasilkan pada masa peradaban ini. Dan di masa ini tuh juga pendidikan nih mulai meningkat gitu, berkembang dengan adanya sumbangan dana dari kerajaan gitu terhadap pusat-pusat pendidikan dan juga museum-museum yang memang mulai berkembang pada saat itu. Nah, seperti yang tadi aku udah mention, di mana pada masa ini tuh pendidikan itu mulai berkembang dan ternyata di sana itu ada pula universitas yang menjadi tempat studi tokoh-tokoh matematikawan dunia yang terkenal seperti Euclid dan Apollonius yang berperan dari studi geometri, dan juga Archimedes yang selain berperan dalam bidang geometri juga kalkulus integral sekaligus penemu mesin katrol dan juga alat pompa urin. Nah, buat kalian pasti nggak asing banget kan nih sama nama Archimedes gitu ya, dimana kita udah belajar hukum Archimedes dari SMP gitu. Pasti kalian juga udah ya pernah dengar lah gitu tentang hukum Archimedes, atau nama tokoh Archimedes ini disebut-sebut di dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sains. Oke, sekarang kita udah selesai nih ngebahas peradaban-peradaban yang ada di peradaban Yunani kuno itu sendiri. Menarik kan kita ngebahas suatu peradaban, suatu bangsa gitu yang emang ternyata bangsa tersebut itu memelopori segala bidang ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Tapi nggak afdol kalau misalnya kita ngebahas sejarah nih dari suatu bangsa, kita tuh nggak ngomongin gitu peninggalan apa aja yang berasal dari peradaban tersebut gitu, yang mungkin emang masih diterapkan hingga hari ini gitu. Nah, di sini kita akan bahas peninggalan peradaban Yunani kuno. Nah, yang pertama kita akan ngebahas filsafat. Seperti yang udah aku mention tadi, kalau filsafat itu pertama kali ditemukan di Yunani kuno ini. Bisa dibilang tuh penting banget gitu filsafat ini tuh ditemuin di sini dan bisa menyebar ke seluruh dunia hingga saat ini. Yang dikarenakan filsafat ini bisa dibilang tuh the mother of knowledge, yang dimana ilmu ini adalah suatu ilmu yang mengedepankan, yang mengepalai mungkin bisa dibilangnya lebih cocok ya, dari segala ilmu yang bermunculan hingga saat ini gitu. Terus selanjutnya itu ada demokrasi, yang udah aku mention juga tadi di atas, khususnya di peradaban atau masa klasik. Demokrasi ini tuh mulai terbentuk gitu, dimana mereka tuh dalam pengambilan keputusannya itu melibatkan rakyat gitu. Jadi pada masa ini peranan rakyat itu sangat penting gitu bagi negara mereka. Dan yang selanjutnya mungkin ini menarik sih gitu, karena aku yakin dari kalian semua pasti ada yang nggak tahu tentang ini, yaitu adalah Olimpiade. Olimpiade sendiri itu ternyata sudah ada dari zaman Yunani kuno. Sejak lama Yunani kuno ini memang sangat menikmati kompetisi. Mereka pun memiliki kegiatan Olimpiade di Gedung Olimpia setiap 4 tahun sekali. Tradisi ini pun sudah diselenggarakan sebanyak 293 kali. Seperti itu. Jadi peninggalan-peninggalan ini tuh cukup berdampak kan bagi kehidupan kita pada saat ini, baik dari itu dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, sampai ke olahraga dengan adanya Olimpiade tadi itu. Oke, kita udah selesai nih ngebahas tentang peninggalan peradaban Yunani kuno. Dari tadi kita awal udah ngebahas susunan peradaban dari zaman Mycenaean, Arkaik, terus klasik, Helenistik. Terus sekarang kita ngebahas peninggalan peradaban, dan sekarang yang terakhir ini mungkin ini karena aku sendiri tuh pribadi suka banget sama yang berbau mitologi gitu. Jadi sekarang kita akan ngebahas mitologi yang ada di Yunani kuno pada saat itu. Next, bakalan ngebahas sesuatu yang emang menarik banget nih untuk dibahas, yaitu adalah mitologi Yunani kuno. Kan mitologi, pasti kalian kayak udah bisa demak dong, kayak mitologi nih, oh pasti mau ngebahas dewa-dewi gitu kan. Bener banget kalau kalian nebaknya itu. Karena di sini aku akan ngebahas beberapa dewa yang termasuk dari
12 dewa mayor, tapi aku nggak bakal bahas 12-nya karena nanti durasinya kebanyakan. Di sini aku akan ngebahas beberapa aja gitu yang merupakan dewa-dewa mayor dari dewa Dewi Olympus. Nah, yang pertama kita masuk ke Zeus. Zeus ini berdasarkan mitologi Yunani klasik merupakan penguasa Olympus yang juga merupakan raja dari para dewa gitu. Nah, Zeus ini dalam mitologi Romawi kuno, di sini aku ngambil sedikit pandangan dari mitologi Romawi ya. Di sini aku ngambil pandangan Romawi kuno yang menyebutkan bahwa Zeus ini merupakan dewa Jupiter. Nah, Zeus ini tuh merupakan dewa yang emang sering konflik dengan dewa-dewa lainnya gitu. Tapi walaupun dia konflik, suka ngadu kekuatan dan lain-lain, tapi dia ini bersifat abadi dan kekal gitu. Karena dia adalah anak termuda dari suatu entitas terkuat di mitologi Yunani kuno, yaitu adalah Titan Kronos gitu. Oke, segitu aja Zeus. Kita akan masuk selanjutnya ke Poseidon. Nah, sekarang kita ngebahas Poseidon nih. Dalam mitologi Romawi, sini aku ngambil pandangan dari Romawi, walaupun ini adalah dewa-dewi dari Yunani, tapi emang bersangkut paut banget karena mereka tuh Romawi dan Yunani itu suatu hal yang bersangkutan banget gitu kan. Poseidon ini dikenal sebagai dewa Neptunus. Ia merupakan penguasa laut yang tinggal di bawah laut. Dia juga dikenal sebagai dewa gempa bumi dan pembawa badai. Nah, biasanya dia ini digambarkan sebagai dewa yang perkasa dengan membawa trisula gitu. Kalau kalian tahu trisula itu yang kayak seperti garpu, tapi hanya ada 3 lancipnya gitu. Nah, Poseidon ini sangat dihormati dari para nelayan gitu, karena dulu tuh para nelayan itu banyak yang menyembah Poseidon untuk meminta berkah dari dewa laut gitu, agar mereka mendapatkan banyak sekali tangkapan gitu. Nah, tapi dewa Poseidon ini juga satu dewa yang bisa dibilang playboy mungkin ya. Dia tuh punya banyak hubungan sana sini dengan dewi gitu. Nah, kira-kira itu dia gambaran dari dewa Poseidon. Next, kita bahas ke dewa selanjutnya. Oke, kalau tadi kita udah bahas dewa-dewa nih, sekarang aku mau bahas sedikit tentang dewinya. Salah satu yang kita akan bahas adalah Athena. Siapa sih yang nggak tahu Athena gitu? Mungkin emang nggak tahu gitu siapa Athena, tapi mungkin familiar gitu dengan namanya, karena Athena juga merupakan nama dari ibu kota Yunani itu sendiri gitu. Nah, Athena ini adalah dewi kebijaksanaan, juga penyusun strategi, dan juga dewi perang yang handal. Selain itu juga ia dikenal juga sebagai dewi seni, keindahan jiwa, dan dewi kepandaian serta pendidikan. Ia merupakan anak Zeus dan juga Metis, digambarkan sebagai wanita dengan aura kecerdasan yang kuat, mengenakan baju perang lengkap dengan pelindung kepala, dan memegang perisai serta tombak. Dan hewan kesayangan dari Athena atau Dewi Athena ini adalah burung hantu. Athena juga merupakan pelindung bagi gadis-gadis perawan, sebab dirinya juga disebut sebagai Dewi yang perawan. Bersamaan dalam kepercayaan Romawi kuno adalah Dewi Minerva. Oke, selain tadi aku udah bahas dewa-dewi, di sini aku ingin mention, bukan menjelaskan karena durasi gitu. Kalau terlalu lama videonya akan ngebosenin gitu kan. Jadi di sini aku mau mention beberapa hewan-hewan atau makhluk-makhluk mitologi seperti Siren, Chimera, terus ada Cyclops, Minotaur, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah beberapa hewan yang emang ada di mitologi Yunani kuno gitu. Nah, karena udah durasinya udah lama juga, mungkin kalian nanti akan bosen takutnya. Jadi di sini sekian dari aku untuk ngebahas mulai dari peradaban, peninggalan hingga mitologinya. Mungkin segitu aja yang bisa aku dapat sampaikan di sini. Dari kalian aku punya pesan, jangan sampai dari kalian itu malas untuk belajar sejarah, yang karena sejarah itu bisa menentukan masa depan kalian gitu. Dan kalian harus belajar dari sejarah untuk menjadi lebih baik di masa depan gitu. Itu aja dari aku sekiranya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dadah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.